Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Guru KCC. Hari ini hari Senin tanggal 13 Mei, hari biasa pekan ke-7 masa Paskah. Baca Injil yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai ayat 33. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan engkau tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayalahkah kamu sekarang? Lihat, saatnya akan datang, bahkan sudah datang, ketika kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita bertahan dalam ujian, kita akan mengalami damai sejahtera. Saudara-saudari, orang sering berkata, hidup adalah suatu pertandingan. Dalam mengikuti pertandingan, kita membutuhkan persiapan diri dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan setia, dan untuk berlatih supaya siap menghadapi lawan. Jika kita mempersiapkan diri dengan baik, kita percaya kita akan mampu memenangkan pertandingan itu. Kalau ada teman suster meninggal, kami sering berkata demikian, "Ia ini sungguh-sungguh telah menang, setia, karena ia telah setia dalam panggilannya sampai akhir." Kesetiaan dalam panggilan bukan karena lamanya di biara, tapi kesetiaan sampai akhir. Bisa jadi setelah tua kita tidak lagi setia, kita murtad. Bagi kita orang beriman, perlu juga melihat bahwa hidup kita adalah suatu pertandingan, yaitu pertandingan iman. Dalam pertandingan iman, kondisi pada saat mencapai garis akhir akan menentukan seseorang menjadi pemenang atau tidak. Seseorang menjadi pemenang kalau ia tetap memelihara imannya, tetap menjaga imannya sampai akhir. Mengapa? Karena dalam pertandingan iman, dalam kehidupan kita, setan, godaan, tantangan, kesulitan dalam hidup, pergumulan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya akan selalu berusaha menggoyahkan iman kita, supaya kita meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam Injil yang kita dengar, Yesus mengingatkan para murid tentang kepercayaan mereka yang belum penuh, masih sering goncang. Dan Yesus menunjukkan kepada para murid tentang kenyataan yang akan mereka hadapi, yakni mereka akan dicerai-beraikan, mereka akan menderita penganiayaan, dan mereka akan meninggalkan Yesus. Hal ini disampaikan oleh Yesus bukan untuk menguji iman mereka, tapi untuk menunjukkan bahwa iman mereka sungguh-sungguh akan diuji. Kalau mereka bertahan dalam ujian, mereka akan memperoleh damai sejahtera. Ini menjadi kunci. Bertahan dalam ujian, kita akan bersuka cita. Mengandalkan kekuatan sendiri, pastilah kita tidak mampu bertahan. Karena itu Yesus memberi kita kekuatan ketika berhadapan dengan situasi sulit atau penderitaan, dengan berkata, "Hendaklah hatimu kuat, karena ia telah mengalahkan dunia." Saudara-saudari, perkataan Yesus ini bukan hanya sebagai sebuah pengharapan, tapi sudah terbukti kebenarannya
melalui pengalaman dan peristiwa kehidupan para pengikut Yesus. Yesus mempersiapkan para murid dengan sangat baik dalam pertandingan menghadapi segala kesulitan, penderitaan, dan tegar serta tetap percaya kepada Yesus. Yesus tidak memberitahu para muridnya bahwa mereka akan dibenci, ditolak, disiksa, bahkan dibunuh. Tapi Yesus juga memberikan jaminan kepada para muridnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudari, kata-kata Yesus ini sungguh menjadi pegangan dan kekuatan bagi kita dalam pertandingan iman. Apa yang dialami oleh para murid, kita alami juga. Bahkan banyak hal yang akan membuat kita khawatir, takut dalam hidup, menyangkut kebutuhan kehidupan kita. Godaan-godaan dunia sering menguji iman kita. Misalnya, hari Minggu rasanya lebih enak jalan-jalan daripada harus pergi ke gereja. Meninggalkan iman kita demi sebuah jabatan atau kedudukan. Semakin dekat dengan Tuhan, rasanya semakin banyak pergumulan hidup yang dialami. Maka iman kita dalam situasi yang demikian bisa mulai goncang dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Mau menyatakan kebenaran tetapi ditolak, bahkan dibenci. Dalam situasi demikian, hendaklah kita tetap teguh beriman kepada Tuhan. Satu hal yang harus membuat hati kita kuat ialah sabdanya hari ini. Dia telah mengalahkan dunia, maka kita juga akan dimampukan mengalahkan tantangan, godaan, kesulitan dalam hidup kita dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dengan kita mampu mengalahkan segala godaan-godaan itu yang menjauhkan kita dari Tuhan, kita akan mengalami sukacita dalam kehidupan.